Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun pemirsa, kembali lagi bersama saya Rista Putri di edisi Baca Koran. Baik pemirsa, informasi terkini dilansir dari Lampung dari Sudut.id dengan headline Cabul anak di bawah umur, 2 ABH di kasus Waikanan ditangkap polisi. Unit PPA Satreskrim Polres Waikanan Polda Lampung mengamankan 2 ABH kasus persetubuhan atau perbuatan cabul terhadap anak di bawah umur di Kecamatan Kasui, Kabupaten Waikanan, Minggu 22 September. ABH inisial M 16 tahun dan IN 14 tahun berdomisili di Kampung Talang Mangga, Kecamatan Kasui, Kabupaten Waikanan. Kapolres Waikanan AKBP Adanan Mangopang melalui Kasatreskrim AKP Manggara Panjaitan mengatakan pelaku ditangkap usai orang tua dari kedua korban melapor ke Polres Waikanan pada Kamis 19 September lalu. Setelah dilakukan penyelidikan dan penyidikan, kedua ABH yang berdomisili di Kecamatan Kasui, Kabupaten Waikanan ditetapkan sebagai tersangka dan sudah kami amankan di Polres Waikanan, kata dia. Kasatreskrim AKP Manggara Panjaitan menjelaskan, kasus ini terungkap pada orang tua dari korban AN. Mawar 10 tahun bukan nama sebenarnya. Pada hari Rabu tanggal 18 September 2024 sekira pukul 20 waktu Indonesia bagian Barat, tidak melihat korban berada di rumahnya di Kasui. Menyadari itu, lalu pelapor bersama dengan keluarganya mencari Mawar ke rumah temannya dan ke tempat-tempat yang dikunjungi oleh anaknya namun tidak bertemu. Setelah kembali di rumah sekitar pukul 4 waktu Indonesia bagian Barat, pelapor mendapat informasi bahwa korban dan temannya bernama Melati bukan nama sebenarnya yang diduga sebagai korban cabul telah pulang ke rumah Melati dengan diantarkan oleh ABH inisial M. Dari pengakuan korban terhadap orang tua Mawar bahwa dijemput oleh M dan dibawa ke rumahnya yang berada di Kampung Talang Mangga, Kasui, dan di rumahnya tersebut korban malah melakukan pelecehan seksual terhadap korban, ujar Kasat. AKP Manggara mengungkapkan, di rumah ABH ini inisial M tersebut ada yang menjadi korban dari kasus persetubuhan atau perbuatan cabul terhadap anak di bawah umur, yakni temannya Mawar yang bernama Melati yang diduga dilakukan dari rekan M, yakni ABH inisial IN. Dengan kejadian yang sama pada hari Rabu 18 September 2024 sekitar pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat, Melati berpamitan untuk pergi bermain ke rumah neneknya, namun setelah larut malam, ibu korban merasa heran anaknya belum pulang ke rumah. Oleh karena itu, ibu korban merasa takut dan panik, selanjutnya berupaya mencari Melati bersama keluarga di sekitaran Kampung Jaya Tinggi, Kasui. Akan tetapi tidak bertemu dengan korban dan terlapor berupaya masih mencari ke kampung sebelah. Sekitar pukul 4 waktu Indonesia bagian Barat, ibu korban mendapat kabar bahwa korban dan temannya Mawar telah pulang ke rumahnya yang diantarkan oleh ABH inisial M dengan menggunakan sepeda motor. Mendengarkan informasi tersebut, ibu korban langsung pulang ke rumah dan bertemu sama korban Melati, Mawar, dan ABH inisial M. Karena merasa curiga, ibu korban langsung menanyakan kepada korban apa yang sebenarnya terjadi. Dari pengakuan korban bahwa korban telah dibawa ke rumah M dan sampai di rumah lalu korban dibujuk rayu untuk masuk ke rumah M dan bertemu dengan IN, dan disitulah ABH IN melakukan pelecehan seksual terhadap korban Melati. Namun korban merasa takut dan menghindari ABH dan meminta diantarkan pulang oleh M. Atas kejadian tersebut, kedua korban Mawar dan Melati mengalami trauma mendalam sehingga masing-masing orang tua korban yang mendengar bahwa korban mendapatkan perbuatan asusila tidak terima dan melaporkan kejadian tersebut ke Polres Waikanan untuk ditindaklanjuti. Setelah mendapat laporan, petugas gabungan dari Polres Waikanan bersama Polsek Kasui langsung bergerak untuk melakukan penyelidikan. Kedua ABH pun ditangkap polisi pada Jumat 20 September 2024 di Kecamatan Kasui tanpa disertai perlawanan. Yang bersangkutan jika terbukti bersalah dapat dikenakan pasal 81 ayat 2 atau pasal 82 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 17 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang RI nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dengan ancaman maksimal 15 tahun penjara, ungkap Kasatreskrim. Baik pemirsa, kita beralih ke informasi selanjutnya, masih dilansir dari Lampung dari Sudut.id dengan headline Produksi narkoba, 6 orang diamankan di Res Narkoba Polda Lampung. Tim khusus Direktorat Reserse Narkoba Polda Lampung telah berhasil mengungkap praktik pembuatan narkotika jenis tembakau sintesis yang sering disebut sebagai tembakau gorila. Produksi narkotika ini dilakukan di sebuah apartemen di Bandar Lampung. Kombes Pol Umi Fadila Astuti, Kabid Humas Polda Lampung, menyatakan bahwa dalam pengungkapan kasus ini, 6 tersangka berhasil ditangkap, yakni AA 18 tahun, DR 18 tahun, EP 19 tahun, MA 19 tahun, MR 19 tahun, dan AD 21
1 tahun. Semua tersangka merupakan warga Bandar Lampung, ujarnya. Saat penangkapan, petugas juga menyita sejumlah barang bukti, termasuk 11 paket besar dan 13 paket kecil tembakau sintetis, serta 2 bungkus adonan ekstasi yang telah dicampur dengan bahan dasar tembakau sintetis. Selain itu, barang bukti lain yang diamankan meliputi 10 butir pil ekstasi, 1 botol cairan alkohol 95%, dan 4 unit ponsel milik tersangka. Umi menjelaskan bahwa pengungkapan ini berawal dari patroli media sosial yang dilakukan oleh tim sus di Ratnaskoba terkait akun Instagram yang menjual tembakau sintetis. Penyelidikan lebih lanjut mengarah ke salah satu kamar apartemen di Bandar Lampung yang diduga digunakan untuk produksi narkotika tersebut. Tim kemudian melakukan penggerebekan di lokasi dan berhasil mengamankan 6 tersangka beserta barang bukti, katanya. Baik pemirsa, kita beralih ke informasi yang terakhir yang dilansir dari dalam Seldo di Sudut ID dengan headline puluhan warga bangunan datangi Mapolda Lampung. Dari Jati Agung melaporkan, puluhan masyarakat Desa Bangunan, Kecamatan Palas mendatangi Mapolda Lampung Rabu 18 September. Perwakilan masyarakat Desa Bangunan ini datang untuk mengawal dugaan kasus pencabulan yang menyeret Kepala Desa Bangunan Isna ini. Koordinator Forum Masyarakat Peduli Desa Bangunan, Dimas Roni mengungkapkan, kedatangan masyarakat Desa Bangunan yang tergabung dalam FMDB ini untuk mengetahui langsung perkembangan dugaan kasus pelecehan seksual yang dilakukan Kepala Desa Bangunan Isna ini. Kita ingin mengetahui perkembangan kasus ini langsung dari pihak kepolisian yang sedang menangani kasus ini. Tahapannya sudah sampai mana, kata Dimas. Kedatangan masyarakat Desa Bangunan ini juga disambut oleh tim pengacara dari Lembaga Advokasi Perempuan Damar yang mendampingi korban dalam kasus tersebut. Dimas mengatakan, masyarakat juga mengharapkan Polda Lampung dapat memprioritaskan kasus ini. Kita mengharapkan kasus ini supaya menjadi prioritas agar cepat terungkap sebab kasus ini telah mencoreng nama Desa Bangunan, sambungnya. Sementara itu, Direktur Lembaga Advokasi Perempuan Damar, Afrintina menjelaskan, proses hukum dalam kasus pelecehan seksual yang dilakukan oleh Kepala Desa Bangunan Isna ini telah sampai tahap sidik. Saksi korban dan 2 orang saksi juga sudah dilakukan pemeriksaan. 2 orang saksi ini merupakan temannya korban. Hari ini saksi-saksi juga ada pemeriksaan kembali, sambungnya. Afriantina juga mengaku pihaknya juga akan terus melakukan koordinasi dengan aparat penegak hukum. Dia juga memastikan hak-hak korban dapat dipenuhi oleh negara. Kami akan terus mengawal kepolisian dalam menyelesaikan perkara ini. Tim kuasa hukum kami juga akan memastikan hak-hak korban dapat dipenuhi, pungkasnya. Baik pemirsa, demikian edisi Baca Koran hari ini. Sampai jumpa di edisi Baca Koran selanjutnya. Saya Rista Putri pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.